Halo pagi dulurku, ketemu lagi di habitatnya Sonumbro. Kita hari ini lagi ngerjain por TD ya, banyak pesanan juga. Terus kita lagi ngerakit. Hari ini kita mungkin ngerakit sekitar 20 unit untuk por kelas TD tipe FA ya ini. Ini FA 16.000 yang udah di upgrade lagi atau udah di setting lagi untuk bagian apa ya, sinyal PWM atau input dari audionya tadi. Ini sudah yang terbaru atau PCB yang terbaru kita rakit. Ini kita hari ini ngerakit 20 unit ya, saya ditemanin sama Fai ini. Fai, halo Fai. Halo. Nah ini Fai dari Lumajang ini, yang dulu sempat PKL di saya. Kalau saya memang suka dengan karakter Fai, dia ngerakitnya bisa bagus ini. Anda bisa lihat ini rakitan dari Fai, saya juga bantuin. Jadi yang solder-solder itu Fai. Hari ini datang di sini pengen bantuin saya, pengen kerja di tempat saya. Ya kalau memang pinter ya saya pilih kalau dia. Nah ini hari ini ngerakit por kelas TD tipe FA 16.000. Tetap kembali ke habitat umbronya dulur. Kalau habitat umbro tetap nggak saya tinggalin karena memang dunia saya, atau emang di sini kesukaan saya. Jadi kalau kesehariannya nggak ada pekerjaan atau kesehariannya kita nggak punya kesibukan ya bahaya dulur. Nah ini yang terbaru dulur, yang terbaru. Biasanya ada banyak sistem ya, atau saya sedikit jelasin masalah power TD tadi. Kalau yang mungkin yang lama-lama itu biasanya bagian tracking atau bagian set tracking ini biasanya nggak bisa on atau nggak bisa jalan secara normal, atau begitu dinyalain kasih tegangan 90 atau 60 aja dia nggak bisa overtrack, atau dia nggak bisa keluar tegangan di 9 volt atau di 10 volt. Ini sudah sistemnya udah beda ya dulu. Kalau coba Fai ambilin PCB yang kuning itu. Coba kita sedikit mengreview masalah perbedaan dari power class TD yang kuning, yang udah dirakit, yang kuning, yang panjang. Nah, sedikit saya mau bahas ya, mungkin Anda juga harus tahu. Nah ini yang lama, ini yang 16.000 yang lama, ini yang baru. Kalau sistem sinyal yang baru ini sudah ada ketambahan 2 TR untuk tuning ke bagian IC ini, atau bagian sinyal IC ini, atau di TR yang ini ya. Ya ini kan beda. Kalau ini ada 4 TR, 1, 2, 3, 4. Kalau yang lama cuman ada 2 TR. Ini pemicunya untuk IC ini atau bagian depan ini itu akan dikontrol oleh transistor ini, atau tegangan dari sistem di depan ini akan dikontrol dengan TR yang di sini. Nah, kalau ini beda. Ini sudah disuplai menggunakan tegangan yang ada di sini atau di protect ini untuk mensuplai tegangan di bagian, atau memicu atau apa ya, switch on-nya untuk bagian power di sini. Nah, kalau di tegangan IC ini udah on dari sistem dioda yang paling depan. Ini sama, cuman ini beda di bagian ini ya, di bagian switch-nya ini ya, di bagian sini. Nah ini udah pakai 4 TR nih, udah belum saya pasang nih. Kalau yang di sini ini sudah hanya menggunakan 2 TR. Nah ini kadang-kadang switch on untuk bagian power ini nggak mau nyala, atau power ini tidak akan bekerja kalau tegangan di kanan kiri dari jener ini tidak mengeluarkan tegangan, atau tegangannya off. Jadi mungkin teman-teman yang sedikit bingung mengenai kelas TD. Kelas TD itu ya kalau dibilang mudah ya mudah, kalau sulit juga sulit. Soalnya tracking ini juga
kadang bisa overhead, tahu-tahu panas di sebelah jebol. Nah itu yang bikin sulit, itu bagaimana kita settingnya untuk power ini supaya awet, terus nggak terjadi nggak terjadi konsleting. Yang jadi bahaya itu begini, kalau saya bilang untuk power class TD itu kalau bagian final ini jebol atau Anda membebani power ini menggunakan bebannya lebih gede atau di 2 ohm ya. Kalau saya bilang di 2 ohm, kadang teman-teman banyak yang berani sih katanya TD kuat. Oh ya jangan dong. Sebaiknya kita full power aja, atau powernya itu sisa tenaga. Yang maksimal kita bebanilah 3 speaker lah, nggak apa-apa. Kalau kita bebani power TD ini di 2 ohm saya kira terlalu memaksa, atau ya bener kuat sih itu pasti akan jebol atau pasti akan rusak. Nah itu. Terus yang kedua, TD yang segede ini atau power yang gede ini, itu kadang kalau kita ukur secara logika itu di spool yang gede atau di spool 8 in ya, yang gede spoolnya itu belum mampu power ini, atau nggak mampu atau kurang gede. Jadi memang harus di upgrade lagi supaya mampu di kelasnya yang watt power speaker gede tadi. Jadi saya kira beban yang paling bagus untuk power class TD ya, saya bilang kalau Anda mungkin mengikuti YouTube saya itu mending sampai full power ya, jangan terlalu power itu dipaksakan karena fatal juga. Nah, bagian IC ini biasanya banyak yang dirubah supaya audionya atau lebih tebel atau lebih IC-nya diganti 2601. Nah, biasanya kan cuman 5532 itu diganti yang lebih bagus, juga hasilnya lebih asik. Tapi teman-teman untuk power class TD itu sebaiknya Anda tidak perlu memaksakan power supaya bekerja di di ohm yang rendah, biasanya di 2 ohm. Sebaiknya kita maksimal 3 speaker lah supaya lebih aman. Jadi ini power class umbu yang kita rakit, kita lagi ngerjain. Ini tetap ya, walaupun di rumah tetap harus bekerja lur, supaya hasil karya kita bisa dinilai orang. Nah ini untuk bedanya, yang ini terbaru, yang ini tipe lama tuh lur. Ini yang terbaru. Ini dia lebih onnya lebih sensitif untuk bagian trackingnya di sini ya. Jadi tanpa harus dicoba gitu dia sudah on atau sudah gampang untuk mengerjakan di bagian tracking ini. Pokoknya Anda memasang komponennya bener ya, terus kualitas komponennya juga standar atau bagus. Kalau bisa usahakan untuk resistornya menggunakan metal film ya. Kalau dioda sama transistornya harus juga Anda pilih, karena di bagian belakang ini juga nggak bisa kasih dioda biasa, juga nggak bisa. Anda harus menggunakan volt yang di atas 200 volt ini. Terus BAV21 itu juga Anda harus perhatikan, BAV21 yang di sini ya. Itu karena sangat penting untuk bagian power atau drivernya power ini. Oke dulurku, ini sekedar ulasan mengenai PCB kelas TD yang terbaru sama yang lama. Oke dulurku, mungkin ini hanya sekedar mereview masalah power kelas TD yang mau kita rakit. Nah itu sebagiannya memang saya bikin sendiri dulur untuk power-powernya, atau kita upgrade. Kalau powernya yang tipe kecil kita upgrade dalamannya menggunakan sistem power class TD yang lebih gede ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru awal merakit atau mengetahui bagaimana sistem kelas TD, saya sedikit akan bongkar mengenai bagaimana tuh sistem power class TD ini. Anda bisa menyalakan atau Anda bisa membuat power class TD ya. Kalau dibilang ya sedikit rumit, karena bagian tracking ini biasanya Anda nggak paham atau banyak kesulitan di bagian tracking ini. Nah, yang pertama Anda kalau mau bikin power class TD yaitu Anda harus bisa menyalakan bagian kelas AB ini depan ini. Kelas AB depan ini harus dinyalakan dulu, atau Anda
bisa kasih tegangan langsung di tegangan rendah aja, mungkin di 35 volt atau 45 volt untuk menyalakan bagian power yang paling depan ini. Nah, setelah ini nyala atau setelah kelas AB ini nyala, baru sampean pindah ke bagian tracking. Nah, Anda di sini bisa ngeset DCO-nya. Mungkin kalau Anda sedikit saya review, yaitu kelas TD ini bagian ini bukan DCO ya, Dulur. Nah, kalau DCO-nya di sini, Dulur. Nah, ini DCO-nya. Nah, ini kalau ini bias, Dulur. Nah, jadi mungkin Anda akan sedikit tahu mengenai power ini. Ini DCO, ini bias. Jadi kasih tegangan kecil dulu, Anda akan bisa ngeset bagian power AB tadi. Kalau ini udah bener, biasnya di 0,4, kalau di DCO-nya kita tetap di 0 ya. Ini 0,4 di outnya basis di sini ya. Nah, terus di out speakernya itu harus bener-bener 0 atau bener-bener kosong. Oke, dulurku, ini sekedar informasi untuk power kelas TD Umbro ya, dulur. Semoga bisa menjadi referensi Anda. Semoga kelas TD-nya bisa Anda nyalakan. Oke, wassalam.